Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama-tama selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang selalu diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah ini. Dan pula salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, minggu yang telah lalu kita membahas tentang perkataan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, yang mana beliau berkata, inna fi suratin nisa ala khamsa ayatin ma yasurruni anna li bihad dunya wa ma fiha. Bahwa dalam surat An-Nisa, surat keempat daripada Al-Quran, ada 5 ayat yang sangat menggembirakan kepadaku. Yang pertama sudah kita ketahui, yaitu ayat yang berbunyi in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ayat yang kedua, innallaha la yazlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan kemudian ayat yang ketiga, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billah faqad iftara isman 'azima. Surat Nisa 48. Artinya adalah sesungguhnya Allah tidak mengampuni bahwa Dia disekutukan, dan Dia mengampuni selain yang demikian bagi orang-orang yang Ia kehendaki. Dan barang siapa menyekutukan dengan Allah, maka dia sungguh melakukan satu dosa yang sangat besar. Ini yang ketiga yang dikehendaki oleh Ibnu Mas'ud daripada 5 ayat tersebut. Ayat ini menerangkan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa yang namanya syirkun billah. Allah tidak mengampuni dosa menyekutukan Allah, dan Dia hanya mengampuni selain yang demikian bagi orang yang Dia kehendaki. Nah, ini maksudnya bahwa dosa syirik itu Allah hanya memberikan ampunan kalau kita kembali mengesahkan Allah atau masuk Islam. Bila orang musyrik itu tidak masuk Islam, maka dia tidak akan dapat ampunan dari Allah. Baik dia minta ampun, apalagi kada minta ampun. Selain daripada dosa syirik, itu ada harapan Allah memberikan ampunan kepada orang yang Dia kehendaki, walaupun itu dosanya besar, walaupun
orang yang melakukan dosa tersebut tidak tobat, tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya perzinahan, pencurian, pembunuhan. Walaupun orang ini kadang minta ampun kepada Allah, bisa saja Allah mengampuni. Mungkin saja Allah mengampuni, tapi bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Tapi kalau syirik, nah Allah menutup pintu ampunan sama sekali apabila Dia disekutukan. Para muhibbin rahimakumullah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan setiap muslim dan muslimah wajib mengetahui apa yang dimaksud dengan dosa syirik itu dan macam apa yang disebut dengan syirkun billah. Para ulama menjelaskan pengertian syirik dengan Allah itu ayya'buda ghairallah, dia menyembah selain Allah, menyembah sapi, menyembah gunung, menyembah pohon, menyembah matahari, bulan, menyembah guru, menyembah nabi. Nah, ini syirik. Pengertian menyembah itu apa? Pengertian menyembah itu adalah mengakui ketuhanan orang yang disembah. Kalau kita taat dengan seseorang, kita patuh dengan seseorang, tunduk dengan seseorang, tapi kita kadang mengakui bahwa itu adalah Tuhan, itu ngarannya kadang menyembah. Nah, kalau kita taat, patuh, mengagungkan, memuliakan seseorang dan mengakui ketuhanan, nah hanya ngarannya menyembah, ibadah. Jadi syirik itu pertama ayya'buda ghairallah, dia menyembah selain Allah. Artinya menuhankan selain Allah. Au ya'buda ghairallah ma'allah, atau dia menyembah selain Allah beserta Allah. Nah, ini syirik juga. Allah disembahnya, Nabi disembahnya, Allah disembahnya, matahari disembahnya. Nah, ini syirik. Allah disembahnya, berhala disembahnya, termasuk syirik juga, syirkun billah. Seperti orang-orang kafir Quraisy, mereka ditanya, siapa yang menciptakan kalian? Orang kafir Quraisy mengatakan Allah. Orang kafir Quraisy mengakui bahwa yang menciptakan dia adalah Allah. Lalu ditanya kepada mereka, kalau Allah yang menciptakan kalian, kenapa kalian menyembah berhala? Mereka menjawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala itu melainkan hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Nah, mereka menyembah berhala untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mereka bertuhan kepada Allah dan bertuhan kepada berhala, karena menyembah berhala itu ujarnya mendekatkan diri kami kepada Allah. Nah, itu syirik. Au ya'taqida ta'sir al-asbab ma'allahi ta'ala, atau ma'iktikadkan memberi bekasnya sebab beserta Allah Ta'ala. Itu dia ma'iktikadkan di dalam hati, memberi bekasnya sebab beserta Allah. Kenyang itu dengan sebab makan. Jadi yang menganyangi itu jadinya makan lawan Allah Ta'alanya. Nah, itu termasuk syirkun billah, syirik dengan Allah. Yang menyembuhkan itu jadinya sebabnya ubat beserta Allah Ta'ala.
Nah, dia sebab dijadikannya kawan Allah untuk menyembuhkan. Makanan dijadikannya bersama Allah untuk kenyang. Nah, ini termasuk syirik juga ngarannya. Syirkun billah. Dia mengetikatkan memberi bekasnya sebab beserta Allah. Nya tahu pada Allah nang manganyangakan, tapi jadinya lawan nasi juga. Nah, beserta. Padahal i'tikad yang benar adalah yang mengenyangkan itu Allah, dan Allah mampu mengenyangkan kita tanpa nasi. Itu nang bujur. Sebab kada memberi bekas apa-apa, yang memberi bekas hanyalah musabbibul asbab Allah Ta'ala. Nah, itu i'tikad tauhid. Kalau kita mengiktikadkan bahwa sebab itu memberi bekas beserta Allah, syirik, dosa yang tak terampuni. Aw yaj'ala lillahi nidda, atau dia menjadikan bagi Allah itu ada sesamaannya. Dia menjadikan bagi Allah itu sesamaannya, ada tandingannya. Aw walada, atau dia menjadikan bagi Allah itu ada anak. Aw zaujatan, atau Allah punya istri. Syirik billah. Aw yusifullah bisifatin la yaliqu bihi, atau mensifatkan Allah dengan sifat yang tidak layak bagi Allah. Misal Allah berhajat kepada makhluknya, Allah memerlukan kepada hambanya. Nah, ini i'tikad demikian menyebabkan kita syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga termasuk syirik azmus syirik, mencita-cita syirik. Karena aku bulan 12 nyembah berhala, mencita-cita. Nah, sejak itu dia sudah musyrik. Jadi kada kau dicita-cita, mencita-cita syirik, menyebabkan musyrik. Warridha bisyirik syirkun, ridha dengan syirik, syirik juga ngarannya. Kita senang melihat orang nyembah berhala, senang melihat orang nyembah matahari, menyenangi itu perbuatan syirik adalah syirik. Ikan perayaan masuk Islam nyembah berhala aja sama aja. Nah, syirik kita karena merestui dengan perbuatan syirik adalah syirik. Bahkan ada Imam Ibnu Hajar mengatakan kalau kita sedang makan atau kita sedang berkhutbah, tiba-tiba datang ada orang musyrik hendak masuk Islam, ujar kita hadangi dulu, aku nuntung akan makan, aku nuntung akan khutbah. Nah, kita jadi musyrik. Sebabnya apa? Kita setuju dengan kesyirikannya itu beberapa saat menunggu kita selesai makan. Jadi kalau ada rahatan makan, ada orang hendak masuk Islam, mbak ampih kita makan, Islam makan. Jangan ditunda-tunda. Bila kita menunda-nunda, kita nang jadi musyrik. Kenapa? Karena kita ridha dengan kesyirikannya beberapa saat menunggu kita itu. Para muhibbin rahimakumullah, termasuk musyrik juga adalah mengatakan orang yang bertauhid musyrik. Orang yang bertauhid, orang yang bertuhan Allah, orang yang mengesahkan Allah, orang yang mengiktikadkan bahwa tidak ada yang memberi bekas hanya Allah, dikatakan musyrik. Nah, seorang nang jadi musyrik. Mendawa, memanggil, menyambat orang mukmin sebagai musyrik, nah berarti kita nang musyrik. Para muhibbin rahimakumullah, oleh karena itu dituntut kehati-hatian yang sangat besar
oleh agama kita, jangan hendak mencap orang itu kafir, jangan hendak mencap orang itu Yahudi, jangan hendak medahkan orang itu Nasrani, jangan hendak medahkan orang itu musyrik kalau kita belum tahu pasti orang itu. Apalagi orang-orang yang nyata mukmin dikatakan musyrik, nah kembali kemusyrikan kepada dirinya. Oleh karena itu kita kada sepakat dan kita kada sepaham dengan golongan mazhab Wahabiyah. Wahabiyah ini artinya golongan mazhab Wahabiyah yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, disebut Wahabiyah. Nah, Wahabiyahnya mengatakan orang bertawasul kepada Rasulullah syirik, orang bertawasul kepada para aulia syirik, orang memanggil ya Rasulullah agisna, ya Rasulullah tolong kami, syirik. Nah, kita kada sepakat dengan itu karena terlalu mudah mengatakan sesuatu itu syirik. Padahal syirik ini adalah perkara yang sangat besar, nang bila salah-salah kembali kepada nang mengatakan itu. Orang mengia misalnya bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, padahal kan musyrik, manuhanakan Abdul Qadir Jilani jan itu. Nah, orang memanggil kepada Syekh Saman, padahal kan syirik. Nah, kita kada sepaham, kada sependapat. Kenapa? Sebabnya karena orang yang memanggil-manggil itu mereka kada menyembah Abdul Qadir Jilani, mereka kada menuhankan Abdul Qadir Jilani, mereka tetap mengetikatkan bahwa yang memberi bekas itu hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dosa syirik ini dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya Allah mengampuni dosa-dosa yang selain syirik. Kemudian yang keempat, firman Allah dalam surat An-Nisa tadi, walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Nah, ini ayat ujar Ibnu Mas'ud, salah satu ayat yang sangat menyenangkan hatiku. Artinya, walau annahum idz zalamu, jikalau mereka itu berbuat zalim akan diri mereka, maksudnya berbuat dosa, kalau mereka berbuat maksiat, ja'uka, mereka datang kepada engkau wahai Muhammad, dan mereka meminta ampun kepada Allah dan memintakan ampun bagi mereka oleh Rasulullah, Allah pasti menerima tobatnya dan Allah pasti menyayanginya. Jadi kalau kita bagaimanapun dosa yang kita lakukan, kita minta ampun kepada Allah, kita datang ke wadah Rasulullah, kita minta Rasulullah memintakan ampun tentang kita kepada Allah, Allah pasti mengampuni seberat apapun dosa kita. Jadi inilah kenyamanannya orang hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbuat dosa, mereka minta ampun kepada Allah, datang kepada Rasulullah. Kalau sudah Rasulullah memintakan ampun kepada Allah, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu berlaku semasa beliau hidup? Menurut para ulama ahlu sunnah wal jamaah, tidak. Itu berlaku sampai kapanpun, sampai apabila pun tetap berlaku. Nah, dikisahkan satu hikayat di dalam tafsir Ibnu Katsir, ini kisah dimuat oleh beliau. Ada salah seorang ulama besar yang bernama Al-Utbi. Al-Utbi ini salah seorang di antara gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu an. Imam Al-Utbi, Syekh Al-Utbi ini bercerita, sidin ziarah ke kubur Rasulullah, duduk. Tiba-tiba datang seorang laki-laki ke kubur Rasulullah itu, dan laki-laki itu berkata, Assalamu alayka ya Rasulullah, innallaha ta'ala yaqul
walau annahum idz zalamu anfusahum wa ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahima. Ya Rasulullah, sudah wafat Rasulullahnya, kuburnya didatangi. Ya Rasulullah, Allah berfirman, siapa-siapa yang berbuat zalim, dia datang kepada engkau, dia minta ampun kepada Allah, dan engkau memintakan ampun baginya kepada Allah, Allah menerima tobatnya, Allah menerima ampunannya, memberikan ampunannya. Lalu ujar si laki-laki tadi, wa qad ji'tuka mustaghfiran li dzambi mustasfi'an bika ila rabbi. Aku datang ke kubur engkau ini wahai Rasulullah, minta ampun untuk dosa-dosaku, dan aku minta syafaat engkau agar engkau memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu seorang laki-laki tadi bersyair di kubur Rasulullah, ya khaira man dufinat bil qa'i a'zumuhu fataba min tibihinnal qa'u wal akamu nafsil fida li qabrin anta sakinuhu bihil afafu wa fihil judu wal karamu. Lalu ujar Al-Utbi tadi, aku tertidur di samping kubur Rasulullah itu. Dalam tidurku aku bermimpi ditemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi itu Rasulullah berkata, "Ya Utbi, hai Utbi, cari laki-laki tadi. Cari laki-laki tadi dan kabarkan kepada dia bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosanya." Nah, ini orang yang datang ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta syafaat kepada beliau untuk dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi kalau orang-orang yang hidup di masa Rasulullah, mereka datang kepada Rasulullah, ulun berbuat dosa wahai Rasulullah, ulun minta ampun kepada Allah, pian pulang mintakan ampun, ulun selesai sudah. Orang nangkawa ke Madinah datang ke kubur Rasulullah. Jadi dianjurkan kalau kita datang ke kubur Rasulullah, kita minta ampun kepada Allah, kita minta syafaat Rasulullah agar dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kelima, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. 110 surat An-Nisa. Siapa yang beramal jahat atau dia menzalim, menganiaya dirinya, kemudian dia minta ampun kepada Allah, Allah pun dia temui Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, ini untuk orang-orang kita yang ada di sini. Rasulullah sudah wafat, kita kada bertemu beliau, kita kada kawa ke kubur beliau untuk mintakan ampun kita kepada Allah. Nah, kita di sini pun kalau kita bujur-bujur minta ampun kepada Allah atas segala dosa, ya jidillah ghafurar rahimah, dia dapati Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, jadi 5 ayat ini ujar Abdullah bin Mas'ud mengatakan lebih aku sukai daripada dunia dan isinya. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi surat An-Nisa adalah surat yang keempat daripada surat-surat Al-Quran, turun di Madinah sesudah hijrah Rasulullah maksudnya, dan ayatnya berjumlah 176 ayat. Ayat yang pertama dari surat An-Nisa itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, sampai seterusnya. Wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini ayat pertama surat An-Nisa. Artinya, hai manusia, ittaqu rabbakum, takwalah kamu kepada Tuhan, junjunglah perintahnya, jauhi larangannya. Tuhan itu alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang menciptakan kamu dari satu diri, yaitu Adam alaihissalam. Kita disuruh takwa, kita disuruh menjunjung perintah,
kita disuruh menjauhi larangan orang yang menciptakan kita. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita bertakwa dengan dorongan, takwalah kamu kepada orang yang menciptakan kamu dari satu diri, nafsi wahidah, Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menciptakan daripada diri yang satu itu, daripada Adam itu, zawjaha, istrinya. Banyak hadis menyebutkan tentang kisah ini, bahwa Adam di dalam surga sendirian, lalu Adam tertidur. Begitu Adam tertidur, Allah perintahkan malaikat untuk mengambil tulang rusuk kiri Nabi Adam, lalu dijadikan seorang perempuan yang bernama Hawa ini. Wa khalaqa minha zawjaha. Allah ciptakan dari Adam pasangannya. Nah, ini menunjukkan ayat bahwa perempuan itu dicipta oleh Allah dari bagian tubuh laki-laki. Ini salah satu sebab kenapa Allah memerintahkan perempuan itu mesti berada di bawah komando laki-laki, karena kejadian perempuan bagian dari tubuhnya laki-laki. Wa khalaqa minha zawjaha. Allah ciptakan daripada diri yang itu tadi, istrinya, pasangannya, Hawa. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisa, dan Allah tebarkan daripada Adam dan Hawa itu laki-laki yang banyak dan perempuan-perempuan. Nah, jadi Adam dan Hawa melahirkan keturunan-keturunan yang banyak. Menurut sebagian ahli sejarah, dalam kitab tafsir Al-Quran, bermacam-macam tafsir, disebutkan bahwa Siti Hawa itu 20 kali hamil. 20 kali hamil itu tiap-tiap hamil keluar 2, laki-laki dan perempuan. Cuma saikung nang kada bepasangan, yaitu anak Adam yang bernama Sis. Sis ini keluar di parut Hawa surangan. Kenapa maka surangan? Mengganti Habil. Habil kan dibunuh oleh Kabil. Habil dibunuh oleh Kabil, lalu digantikan dengan Sis. Jadi Sis ini lahir kada kembar, dan Sis inilah nabi di antara anak Nabi Adam itu. Dari Sis inilah turun keturunan Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, sampai nabi-nabi berikutnya. Semua daripada Sis, anak Nabi Adam ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi dari Adam dan Hawa keluar laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullah, Allah menyuruh takwa pulang. Wattaqullah, junjunglah perintah Allah, jauhi larangan Allah. Kalau nang tadi Allah beralasan takwalah kamu kepada Tuhan yang menciptakan kamu. Di sini lain lagi, takwalah kamu kepada Tuhan yang kamu sering minta-minta kepadanya. Alladzi tasaalun, yang kamu sering kali minta kepadanya. Wal arham, dan takutlah kamu memutus hubungan keluarga. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ayat yang satu ini banyak menimbulkan, banyak menyebarkan beberapa hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Antara lain di sini wal arham, takutlah kamu memutus silaturahim. Pengertian silaturahim ini terlalu luas. Kayak apa ngarannya kita silaturahim, kayak apa ngarannya kita memutus rahim, dan apa ngaran rahim itu. Menurut para ulama yang kuat pendapat adalah rahim itu artinya keluarga.
baik pihak abah, baik pihak mama, baik dangsanak kita, baik anak dangsanak, baik sepupu atau selebihnya, pokoknya keluarga. Nah itu ngarannya rahim. Baik nang boleh nikah lawan kita atau nang kada boleh nikah. Tapi kalau kita ingat, tahu bahwa ini ada hubungan keluarga, iya keluarga ngarannya. Sepupu 2 kali itu masuk rahim. Nah lalu pengertian memutus silaturahim, para ulama mengatakan pengertian memutus silaturahim itu ada 2. Pertama, berbuat jahat kepada rahim, berbuat jahat kepada keluarga, berarti memutus silaturahim. Yang kedua, pengertian memutus silaturahim itu tidak berbuat baik kepada keluarga, memutus silaturahim juga ngarannya. Para muhibbin rahimakumullah, makin parak hubungan keluarga lawan kita, makin ganal dosanya bila kita putuskan. Keluarga yang paling parak lawan kita, abah mama kita. Nah, kita memutuskan hubungan kepada 2 ini paling ganal dosanya daripada memutuskan hubungan kepada sepupu dan lain-lainnya. Kalau kita umpamanya disarui oleh sepupu kita, kita kada datang. Kita pulang ba'aruhan, kada mengiau sepupu kita. Nah, termasuk sudah qat'ur rahim. Disaruinya kada datang kita ba'aruhan, kita kada mengiau inya pulang, sudah termasuk qat'ur rahim, memutus silaturahim ngarannya. Atau memberikan sedekah, memberikan hadiah, orang lain diberi duit, keluarga kada diberi duit, qat'ur rahim, memutus silaturahim. Zakat, nah, orang fakir miskin nah diberi zakat, tapi sudah sepupu anak kemanakan marina kada diberi zakat, padahal mereka berhak untuk dapat zakat. Ini qat'ur rahim, memutus rahim. Dan ancaman agama terhadap orang yang memutus rahim ini sangat besar. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah bersabda, innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahim. Rahmat Allah tidak turun atas satu kaum yang di situ ada orang memutus tali silaturahim, apalagi orangnya. Sekampungan itu kada dapat rahmat kalau di kampung itu ada orang yang memutus tali silaturahim tadi. Lawan marina kada betaguran umpamanya, lawan anak kemanakan kada betaguran, memutus silaturahim. Abdullah bin Mas'ud, beliau kalau hendak ceramah di satu majelis diumumkan dahulu, adakah sini yang memutus tali hubungan keluarga? Bilanya ada, mohon keluar, baik dahulu hanya datang ke sini. Sebab ujasidin rahmat tidak akan turun kepada kita kalau di tengah-tengah kita ada orang yang qati'ur rahim ini. Dia menengkada betaguran lawan keluar, baik para turun ke pengajian, orang lain tahun umpat kada dapat rahmatnya. Innar rahma la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Imam Ali Zainal Abidin berwasiat kepada anaknya Muhammad Al-Baqir, la tusahib qati'a rahim. Ikam nakai jangan bakawan orang nang memutus hubungan keluarga, karena aku dapati orang yang memutus hubungan keluarga itu dilaknat Allah dalam Al-Quran beberapa kali. Dan termasuk memutus hubungan keluarga apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zawwaja karimatahu min fasikin faqad qata'a rahimaha. Siapa-siapa yang mengawinkan putrinya
dengan orang fasik, berarti dia memutus hubungan keluarga. Siapa-siapa yang mengawinkan anak perempuannya dengan orang yang fasik, berarti ujian Nabi dia qati'ur rahim, dia memutus tali silaturahim. Jadi tapak berpilih benar, maka nang calon minantu nih apakah termasuk orang fasik atau kada? Sebab bila kita menerima lamaran ini orang fasik, berarti kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ghazali mengatakan orang yang menerima lamaran orang fasik kepada anaknya, bukan hanya dia memutus tali silaturahim, tapi merusak agamanya sendiri. Jadi maka itu bini-bini jangan hendak mencari pasangan nang orang fasik itu, dan nang beisi anak bini-bini pun jangan sampai mengambil minantu lawan nang orang fasik ini. Orang nang melakukan riba fasik, orang nang suka minum arak fasik, orang nang korupsi fasik, banyak fasik itu. Orang nang suka menipu fasik. Bila kita mengawinkan anak perempuan kita dengan orang fasik, kita termasuk qati'ur rahim, orang yang memutus hubungan keluarga. Dan kanak-kanak pun, remaja-remaja pun hendak bebini atau hendak balakin itu wajib taat kepada orang tua. Jangan orang tua kada merestui lari. Nah, tajun. Ini kita kada bisa membayangkan satu keluarga yang hidupnya dilandasi dengan durhaka kepada orang tua. Pernikahan yang ada direstui oleh orang tuanya, berarti kita membangun satu rumah tangga di atas durhaka kepada orang tua. Pasti rumah tangga ini akan hancur. Pasti rumah tangga ini akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimanapun persetujuan daripada kedua orang tua itu merupakan syarat utama untuk mencari jodoh pasangan hidup itu, supaya rumah tangga ini menjadi rahmatan wa sakinatan mawaddatan dan sebagainya itu. Para muhibbin rahimakumullah, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah adalah atas kamu itu mengintai. Tadi Allah menyuruh takwa, Allah mengintai. Allah melarang memutuskan silaturahim, Allah mengintai. Allah bukannya menyuruh kada mengawasi lagi, kada. Allah menyuruh dan mengintai. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Nah, sesungguhnya Allah atas kamu selalu mengintai. Dimanapun kita berada, kada akan lepas daripada intaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini ayat cukup untuk membuat kita takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat cukup untuk kita berhati-hati dalam berbuat, berkata dan lain sebagainya, karena Allah raqiba, Allah selalu mengintai kepada kita. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Wa natubu ilallah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما